guys, ketemu lagi sama aku Bunga. Jangan bosan-bosan ya ketemu terus sama aku. Dan kali ini aku ditemenin, ya ampun ngomong aja salah. Ditemenin sama teman aku yang paling cantik sedunia. Siapa ya? Yuk kenalan yuk. Halo, aku Belinda. Oke, Belinda. Oke. Yeah. Jadi karena dia lebih tua dari Bunga, jadi Bunga panggilnya Cici. Cici paling cantik seantero Nusantara. Wow. Oke, sekarang Cik Belinda kesibukannya apa nih? Kesibukannya sekarang kerja sih paling. Kerja, kesibukannya kerja. Berarti orang sibuk, guys. Kerja di mana? Kerja di BCA. BCA mana nih? BCA Pemuda. Wah, mantap banget. Ke sini ya. Kak di seberang. Di seberang, guys. Oke, dengar-dengar Cik Belinda ini bukan orang Semarang, guys. Terus orang mana nih? Orang Solo Raya. Solo Raya. Tepatnya di mana nih? Tepatnya di Solo tapi minggir dikit. Oh, nggak mau dibilang emperan, guys. Gak ada yang bercanda. Oke, terus alamatnya? Alamatnya ya, alamat. Itu di Karanganyar. Oh, Karanganyar. Karanganyar itu udah cukup Karanganyar Solo ya. Oke. Kerja di BCA ya. Dulu kuliahnya di mana sih, Ci? Kuliah di Solo di UNS. Wah, mantap. Universitas 11 Maret. UNS. Oh, mantap banget. Oke. Terus berapa tahun udah kerja di BCA? Di BCA 2,5 tahun. Oh, udah 1,5 tahun. Ya, setahunnya tapi di Jakarta training dulu kan. Iya. Gimana suka dukanya kerja itu gimana sih, Ci? Suka dukanya, ya sukanya dapat gaji. Enak banget itu kayak paling sedap. Kalau dukanya ya paling apa ya? Kalau kerjaannya belum benar, dimarahin atasan, itu kan duka ya. Kalau dulu kan kata orang waktu aku masih kuliah ya. Kata orang itu kalau udah kerja itu kan mulai melihat dunia nyata. Dulu kalau kata orang tuh kalau orang dimarahin atasan sampai masuk kamar mandi nangis gitu kan. Dulu aku nggak percaya tuh. Waktu aku menjalannya beneran. Waduh, ternyata benar. Gimana ini? Oke. Jadi sebenarnya dunia kerja itu lebih keras gitu ya. Iya. Lebih pokoknya kamu harus kuat gitu. Iya. Gitu ya. Harus kuat ya. Terus gimana nih, maksudnya perjalanan kan dari kuliah di Solo kok bisa sampai Semarang, dari Jakarta ke Semarang. Iya. Terus ketemu sama GKMI. Wow. Kok bisa, gimana sih ceritanya gimana? Jadi dulu itu sih kan aku jurusannya tuh teknik sipil sebenarnya. Wow. Teknik sipil, guys. Teknik sipil. Ini peringatan untuk kita bahwa jurusan tidak mempengaruhi pekerjaan. Oke. Kalau teknik sipil kan harusnya kontraktor, konsultan gitu. Normalnya. Ini berarti nggak normal. Ini cuma abnormal aja. Oh ya. Oke. Terus sebenarnya aku dari SMP itu memang pengen kerja di bank sih. Tapi aku ambil teknik sipil. Kenapa kok mengambilnya kok teknik sipil enggak FEB atau apa gitu? Sebenarnya aku tuh pengen di bank tapi aku tuh suka hitungan gitu, suka mat, fisika gitu. Nah kan kalau aku nyari kalau pekerjaan yang mat, fisika gitu kan teknik sipil kan. Terus waktu aku sebelum milih teknik sipil itu memang nyari dulu di Google kan prospek kerja teknik sipil. Nah itu memang ada kontraktor, konsultan, terus paling bawah itu ada bank. Paling bawah masuk berarti. Oke. Jadi nggak melenceng amat lah ya. Masih masuk. Gitu, terus guys. Cuman waktu aku kuliah itu awal menjelang kelulusan itu kan teman-temanku tuh pada ngelamarnya tuh kontraktor. Nah kalau di kalangan teknik sipil itu kalau ada lulusan teknik sipil yang kerja di bank itu kayak dipandang sebelah mata gitu loh, kayak oh ini pasti di kontraktor nggak diterima makanya di bank gitu kan. Nah waktu aku mau daftar kalau di bank kan wah nanti aku dipandang sebelah mata gitu ya. Ada gengsi ya. Ada gengsi. Oke. Terus aku daftar kontraktor. Nah cuman beberapa kali tuh daftar BUMN itu nggak diterima. Terus sempet sih diterima di kontraktor swasta, cuman waktunya itu bareng sama aku daftar BCA. Oh, jadi harus milih mana yang terus berdasarkan getaran hati. Oh ya. Getaran hati nggak cuma buat pacar, guys, buat kerjaan juga. Buat kerjaan juga. Di akhirnya aku milih BCA. Terus jadi waktu daftar itu kan di web ya kalau BCA. Nah, itu aku memang milih kotanya itu Jakarta.
Iya, jadi seingatku itu waktu itu memang nggak ada kota Solo atau Semarang gitu, seingatku nggak ada sih. Walaupun sebenarnya harusnya kalau di posisiku sekarang itu harusnya ada Semarang. Cuman nggak tahu ya, mungkin kayaknya waktu itu tuh aku salah pilih jurusan, salah pilih jurusan. Terus jadi aku milih Jakarta. Cuman waktu itu kan training setahun di Jakarta. Terus waktu penempatan aku request ke Semarang gitu. Gitu. Terus kalau sampai di GKMI-nya sih, Gimana? sebenarnya waktu di Solo tuh gerejaku kan bukan GKMI. Tapi waktu di sini kan di gerejaku itu di sini nggak ada, di Semarang nggak ada. Nah jadi terus waktu aku pertama di Semarang tuh beberapa minggu awal tuh aku muter-muter di beberapa gereja di sekitar kos gitu kan. Menjelajah ya. Iya, nyari yang paling hati yang mana cocok. nih? Ini bukan cuma pekerjaan, pacar. Oh, bukan gereja juga. bukan cuma pekerjaan, pacar, gereja juga harus klop, Iya. guys. Sampai beberapa kali akhirnya jatuhlah hatiku di GKM, wah GKM itu emang gimana gitu ya, gimana gitu. Oke, mantap banget ya. Terus ada nggak sih Ci kayak gimana ya, nasihat supaya kan kadang nih kayak Cibel kan dari teknik sipil ke bank, gimana maksudnya ada nasihat buat kita semua yang masih kuliah tuh kayak bingung karena takut nggak sesuai kerjaan. Maksudnya kita jurusannya apa, kerjanya apa gitu, maksudnya biar kita tuh nggak memikirkan kata orang lain gitu loh. Ya kita sesuai dengan kata tekan hati kita aja gitu. Gimana sih? Ya kalau aku sih gimana, sebenarnya waktu aku dari pengalaman aja ya, waktu aku daftar BCA sama aku daftar kontraktor kan sebenarnya sama-sama diterima tuh. Tapi waktu perasaanku waktu diterima di BCA sama perasaan waktu diterima di kontraktor tuh beda gitu loh. Waktu di BCA tuh lebih excited gitu loh, makanya memang hatiku itu kebang gitu. Banker sejati nih. Mantap. Cuman sebenarnya aku selama ini kan belajarnya tuh kayak ilmu eksak, maksudnya gimana? Yang pasti, yang maksudnya kalau di bank ini kan aku analis kredit gitu, menganalisa usaha orang. Jadi yang aku analisa tuh kan sebenarnya orang-orang gitu loh. Jadi sebenarnya kalau orang itu sebenarnya bisa memanipulasi lah, bisa gimana. Kalau aku bisa, biasanya kan fisika mat gitu kan, nggak mungkin bohong dong fisika sama matematika. Nah, sebenarnya aku sekarang itu kurang cocoknya di situ sih. Jadi mungkin ya meskipun itu sebenarnya aku bisa dibilang waktu aku daftar di sini tuh aku nggak nyangka kalau pekerjaannya tuh kayak gini gitu. Aku pikir tuh memang masih ada hubungannya lah sama teknik sipil. Ternyata tuh nggak ada sama sekali. Nah, sebenarnya itu yang bikin aku kurang nyaman sih sekarang di sini gitu. Cuman ya masih suka di bank sih, cuman posisinya aja yang mungkin kurang ya. Kayaknya bisa ganti nggak sih? Bisa ganti nggak posisinya gitu? Bisa sih sebenarnya. Oh bisa. Cuman tergantung ketersediaan juga sih, ada yang butuh nggak gitu. Oh, suka amat ya Ci? Iya. Kita bertolak belakang banget berarti. Kamu sukanya apa? Sukanya kamu. Aku suka yang lain. Aduh ya ampun. Oke. Terus sama perjalanan Cibel mencari jati diri, mantap nih jati diri. Ada nggak sih firman Tuhan yang kira-kira tuh ngena banget gitu loh? Yang buat pegangan sama Cibel perjalanan kemana, kesana kesini gitu. Sebenarnya sih kalau firman Tuhan yang maksudnya dalam segala kondisi aku terus memegang firman itu sebenarnya nggak ada ya. Jadi maksudnya setiap firman tuh tergantung kondisinya gitu. Cuman mungkin kalau apa ya, mungkin yang lebih ke perjalanan rohani gitu ya, mungkin ada di Yesaya 6 ayat 8 kali ya. Apa tuh bunyinya tuh? Yesaya 6 ayat 8. Mari kita buka. Yesaya 6 ayat 8. Oke, ini yang bacain siapa nih? Aku atau kamu? Ya udah aku aja lah. Aja. Yesaya 6 ayat 8. Ya. Lalu aku mendengar suara Tuhan berkata, siapakah yang akan kuutus dan siapakah yang mau pergi untuk aku? Maka sahutku, ini aku, utuslah aku. Wow, mantap banget guys. Ini kayak menyerahkan Tuhan, ini loh aku. Kayak gitu ya. Pakaian Tuhan, pakaian. Iya, pakaian aku Tuhan, pakaian gitu. Kira-kira ada nggak kesaksian hidup yang sesuai nih sama firman yang kok sampai ini dalam banget nih, kok sampai menyerahkan berani ini aku Tuhan ini kayak gitu loh. Kok berani gimana ya, firman ini jadi kekuatan gitu. Sebenarnya kalau aku megang firman ini tuh sebenarnya nggak 100% juga aku udah berhasil menjalankannya gitu. Cuman sebenarnya keluargaku itu kan memang keluarga yang Kristen gitu. Maksudnya Kristennya tapi bukan yang
Kristen banget. Kristennya yang apa nih berarti nih? Kristen aja. Kristen aja. Berarti sekarang ada Kristen banget sama Kristen aja guys. Hati-hati guys. Golongan baru guys. Kita masuk yang mana nih? Kristen banget atau Kristen aja nih? Okay. Nah jadi waktu aku kecil gitu kan ya biasalah sekolah minggu, tapi yang sebenarnya sekolah minggunya cuman karena suruh ngisi buku sekolah minggu gitu dari sekolah kan. Absen. Iya tapi jadi kalau di sekolah itu kan ada buku sekolah minggu yang harus ngisi di minggu itu firmannya apa, terus minta tanda tangan kakak pembinanya gitu. Iya, itu juga gue sempat alami. Nah itu misalnya waktu kecil tuh ya itu ya kan udah diajari berdoa ya pasti. Berdoa. Nah terus aku itu dulu pernah waktu berdoa itu kan ada patung salib ya di kamar. Patung salib. Terus kan kalau masih kecil kan diajarinya Tuhan Yesus gimana di surga gitu nggak sih? Iya, di surga kan. Terus waktu itu di kamar kan ada patung salib. Aku berdoanya itu gimana? Menghadap gitu ke salibnya. Oh Tuhan ada di sana. Terus aku berdoanya ke salib gitu. Terus pernah juga waktu SMP. Jadi ini ceritanya tentang kehadiran Tuhan dulu ya. Waktu SMP itu aku pernah kan ya anak kecil sih doanya itu apa sih gitu ya. Waktu SMP itu aku pernah berdoa, kan aku pernah nih ada deket sama orang gitu. Terus aku berdoa waktu kenaikan kelas. Deket tuh maksudnya apa nih? Iya deket aja. Oh suka. Terus aku berdoa kan, Tuhan aku mau dong sekelas sama dia gitu ya. Ya ampun anak kecil ngapain doa kayak gitu kan penting gitu ya. Terus waktu mau pengumuman waktu hari pengumuman lah, waktu hari pengumuman pembagian kelas. Terus temanku yang itu ngasih tahu, kita sekelas gitu. Terus aku, kayak doa aku dijawab gitu. Apa nih doa gak penting banget kan. Terus waktu SMA itu aku pernah lagi berdoa, Tuhan aku minta dong sahabat yang kriterianya begini gitu kan. Oh standarisasi ini berarti guys. Terus kamu jadi temennya. Ada syaratnya dicek dulu. Terus kan aku ada tuh sahabat, seiring berjalannya waktu, pertama aku nggak sadar tuh, tapi setelah melewati gitu aku baru sadar, loh ini sahabatku kok masuk kriteria yang dulu tak sebutin ya. Jadi kayak dari kecil tuh sebenarnya Tuhan tuh udah nyata banget lah gitu. Jadi sebenarnya nggak bisa disangkal walaupun aku sebenarnya Kristen aja. Oke. Nah cuman sebenarnya titik perubahanku itu waktu SMA kelas 2 naik kelas 3 lah. Jadi waktu itu kan waktu itu aku pernah ngalamin kecelakaan lalu lintas. Oh, gimana tuh? Di Solo. Jadi aku naik motor gitu, terus lawannya motor. Oh, parah gitu, luka-luka. Waktu itu kan aku boncengan sama mamahku. Kalau aku sama mamahku nggak apa-apa sih, paling ya mamahku sempat kebentur kepalanya, cuman ya puji Tuhan baik-baik aja sampai sekarang. Terus? Nah, cuman lawan apa namanya? Lawan tabrak. Yang nabrak, apa yang ditabrak nih? Aku yang ditabrak sih. Berarti yang nabrak dong dia. Oke, yang nabrak. Oh, yang nabrak tuh parah. Ya merugikan pihak lain lah. Nah, waktu itu tuh aku kayak ngerasa. Jadi waktu kan itu yang ngendarain aku ya. Iya. Nah, waktu itu aku tuh sebenarnya ngerasa mendengar gitu, kayak ada suara yang negur aku, memperingatkan sebelum aku kayak belok atau apalah gitu. Oh, gitu. Cuman aku kayak alah apa sih gitu loh. Nah, cuman ternyata tiba-tiba langsung der gitu kan. Nah, terus ternyata dari kejadian itu tuh sampai harus ke polisi lah, sampai bisa sampai pidana gitu loh. Nah, waktu itu aku kan takut banget kan, aku yang nyetir kan. Walaupun sebenarnya waktu itu ya dibantu mamahku, papahku, cuman dari situ aku kayak ngerasa bersalah banget, padahal kan aku udah diingetin, tapi kok gini sampai fatal banget lah menurutku gitu. Nah, waktu itu aku tuh sempet kayak rasanya itu dunia ini gelap banget gitu loh. Kayak aku senyum aja kayak berat banget gitu. Itu terjadi berapa minggu, berapa bulan? Kayak trauma itu kan trauma ya termasuknya sih. Kalau tepatnya sih kurang tahu ya, tapi mungkin sampai beberapa minggu lah kayak. Jadi sampai aku harus ke polisi, harus apalah, terus ke rumah sakit juga. Cuman kan aku sama mamahku sehat ya, puji Tuhan. Nah, cuman dari situ aku kayak ya gimana ya, sebenarnya ke Tuhan udah ingetin, tapi kalau aku ngeyel gitu, kalau aja aku nggak ngeyel pasti nggak akan kayak gini kan gitu. Nah, dari situ tuh aku merasa sebelumnya suara itu udah ada ya dalam aku, cuman sebelumnya aku kayak mengabaikan gitu. Nah, dari situ aku itu sadar gitu, sebenarnya itu Tuhan tuh ada dah ngingetin aku, cuman gimana akunya yang mau taat sama suara itu gitu. Karena sebenarnya kalau kita nggak taat tuh mungkin kita mikirnya alah kalau nggak taat sekali-sekali nggak apa-apa lah gitu kan. Cuman ternyata tuh tanpa kita tahu apa yang ke depan tuh sebenarnya hasilnya itu bisa fatal gitu. Dan itu bukan merugikan kita, cuman kita, tapi bisa juga orang lain gitu sih. Jadi dari itu aku mulai terbiasa buat
Jadi waktu aku dalam masa-masa masih belum ada kejelasan gitu ya, masih dalam pergumulan itu tuh aku jadi sering baca Alkitab, dengerin lagu rohani gitu. Oh, berarti perubahannya membawa progres nih, bukan kepada kemunduran. Jadi sampai sekarang ya mungkin. Jadi pengen kenal Tuhan lah, pengen mengenal Dia gitu, nggak cuman Kristen yang biasa gitu sih. Oke, jadi guys, sebenarnya tuh setiap hari tuh Tuhan tuh ngomong sama kita, tapi kitanya yang dablek. Kita yang nggak mau denger suara Tuhan gitu, ya kan? Iya, betul. Oke, Ci. Gimana sih, Ci, rasanya? Gimana ya? Maksudnya dari yang Kristen aja sekarang jadi Kristen banget. Itu tuh gimana sih perubahan maksudnya perjalanan hidup? Maksudnya yang tadinya kayak serampangan itu terus jadi kayak gini tuh rasanya tuh berat kan, pasti kan kayak baca Alkitab tuh kayak susah banget pasti tiap hari itu kan kayak godaan-godaan tuh kuat banget, godaan setan tuh kayak kuat banget gitu. Gimana sih rasanya buat rasanya gimana dan caranya buat menolak, maksudnya aku memutuskan buat tetap baca firman gitu tuh kayak gimana sih caranya, terus rasanya? Kalau rasanya dulu ya, rasanya itu sebenarnya kalau sebelum aku taat gitu ya, itu kayak penuh ketidakpastian gitulah. Tapi kalau setelah aku tahu, oh ini suaranya Tuhan, nyuruhnya gini gitu, jadi aku kayak lebih yakin, oh ini kan yang nyuruh Tuhan, pastikan yang bener ya jalannya ini, jadi kayak lebih damai aja lah dalam menentukan keputusan gitu sih. Terus caranya kalau caranya tuh bagi-bagi tips nih caranya baca firman supaya yang tadinya kita Kristen aja jadi Kristen banget itu kayak gimana sih? Terus caranya kita yang tadinya doanya cuma doa makan, doa pagi, tapi sekarang kita punya quality time sama Tuhan, kita punya saat teduh khusus, kita konsisten, kayak itu tipsnya aja nggak sih? Iya, tipsnya sebenarnya aku juga nggak konsisten amat ya. Tapi masih belajar. Iya. Cuman ya mungkin jadi kalau aku itu kadang-kadang ya sebenarnya tergantung apa ya? Tergantung suara Tuhan, tergantung perintah Tuhan lah maksudnya. Kayak kadang tuh aku sempat ada suatu periode yang aku harus menghabiskan Alkitab gitu full. Ada juga satu periode yang aku kayak cuma dengerin seminar rohani gitu. Jadi kayak dalam aku baca tuh kayak ada targetnya gitu, yang aku mau dapetin dari firman ini tuh apa gitu. Jadi nggak cuma kayak satu Alkitab full habis dah gitu, tapi kayak kan kalau cuma gitu tuh kayak rasanya hampa gitu kan, kayak bosen baca Alkitab gitu kan. Nah aku sih mungkin dari targetnya gitu. Kalau aku sih biasanya pagi itu baca renungan yang cuma nats terus ada cerita gitu kan. Terus malamnya sih biasanya baca 1-2 pasal lah gitu. Oke. Mungkin itu sih. Ya yang penting dari niat sendiri sih. Karena sebenarnya walaupun mungkin kamu sibuk, mungkin fasilitasnya nggak ada mungkin. Sebenarnya kalau niat itu ya sebenarnya bisa-bisa aja gitu. Kembali ke niat sih kalau aku ya. Dan gimana ya, kalau kita menyadari Tuhan itu sudah mengasihi kita ya kita harus, masa iya sih kita minta terus tapi kita nggak mau ngelakuin yang terbaik gitu ya Ci? Iya benar. Kan nggak fair gitu loh kalau orang kan masa iya kamu maunya dikasih terus tapi nggak mau kamu ngasih, nggak mau gantian gitu kan. Itu kalau manusia pasti sudah kecewa, sudah kayak gitu ya. Jadi kita harus menyadari kalau Tuhan mengasihi kita, terus Tuhan menyertai kita, Tuhan memberkati kita, jadi supaya kita melakukan itu dengan penuh sukacita gitu. Betul sekali. Nah, terus ada nggak sih Cik lagu pujian yang jadi kekuatan juga sih? Jadi kekuatan. Iya. Sebenarnya banyak sih ya lagu-lagu yang saat-saat tertentu tuh kayak menyentuh hati sekali. Tapi kadang ini biasa aja. Mungkin kalau sekarang kita nyanyi itu aja ya, Bapak Kau Setia kali ya. Oke, kita mau nyanyi Bapak Kau Setia. Takkan meninggalkan, dan ku percaya Engkau milikku dan ku milikmu. Kerinduanku tinggikan namamu, karena ku tahu
Pujian ini mantep banget ya, setiap liriknya tuh kita mau hati kita tuh kayak Tuhan Yesus, mata kita tuh kayak Tuhan Yesus. Ya karena kita anak Tuhan, jadi kita harus kayak gitu, ya kan? Oke. Jadi pokoknya kita harus tahu, kita harus sadar kalau Tuhan Yesus setiap hari itu ada untuk kita. Jadi kita juga hidup, kita menjalani hari-hari juga kita melakukan sesuatu itu semua untuk Tuhan ya, Ci. Iya. Ya, benar banget. Betul. Oke, Betul. terus ada nggak nih Apa? apa ya nih? Ada nggak sih, Ci, kata-kata yang siapa tahu menguatkan kita semua gitu dari Cik Bel? Mungkin kalau dari aku sih, ya kita sebagai anak-anaknya udah semestinya punya kerinduan buat kenal sama Tuhan gitu. Oh, ini karena Tuhan itu kan nggak jauh dari kita, dia nggak di surga, nggak di patung, tapi dia ada di hati kita. Terus mungkin kita mencoba mendekatkan diri mungkin lewat berdoa, baca firman, saat teduh. Terus kalau berdoa mungkin nggak cuman kita yang ngomong, tapi gimana kita berusaha mendengarkan suara Tuhan gitu sih. Itu dari aku. Gitu guys, mantap banget. Pokoknya jangan sampai kita gimana ya, tidak melakukan apa yang Tuhan mau karena kita sudah diberkati gitu. Iya. Tahu dirilah. Gitu ya. Bahasanya gitu ya. Tahu diri guys. Tahu diri guys. Oke, jangan lupa guys, saksiin Ngiman terus setiap hari Sabtu jam 5 sore di channel YouTube Youth Nathanael GKMI Semarang, karena setiap waktu, setiap momen kita ada yang asik-asik, cerita yang menarik-menarik yang bisa menguatkan kita. Oke, sampai ketemu di Ngiman minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.